Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Bumi dan surga dapat diklasifikasikan sebagai yin dan yang, demikian juga malam dan siang. Hitam untuk malam hari, dan putih untuk siang hari, es dan api bercampur menjadi satu, jadi ini adalah yin yang. Bara hanya memiliki ukuran 1 inci, tetapi King Sui dapat dengan jelas merasakan intensitasnya dari kekuatan tirani yang terkandung di dalamnya. Ini adalah api yin yang memiliki kekuatan untuk membakar segalanya. Saat King Sui merenungkan tentang api yin yang terbakar di tangannya, dia terus mempelajari metode kultivasi itu. Apa? Pisahkan api yin yang. King Sui menatap metode itu, sangat kaget. Metode budidaya untuk teknik lain yang serupa, biasanya pertama-tama akan memisahkan komponen api yang dan api yin, membudidayakan satu persatu hingga tingkat tertentu, sebelum menggabungkan keduanya. Namun, teknik api kuno yin yang ini sebenarnya bertolak belakang. Seseorang seharusnya memanifestasikan penyatuan yin dan yang secara bersama-sama, dan kemudian memisahkan mereka menjadi api yang dan api yin. Mengapa ada kebutuhan untuk memisahkan api menjadi 2 komponen adalah karena semua bahan juga memiliki sifat yin atau yang. Bahan-bahan yin secara alami membutuhkan nyala api tipe yin untuk disempurnakan, sambil menggunakan nyala api yang memberikan dukungan minimal untuk keperluan simulasi. Sedangkan untuk bahan-bahan yang, seseorang harus menggunakan energi api tirani dari api tipe yang untuk menyempurnakan esensi di dalamnya. Banyak bahan yang membutuhkan yang flame pada awalnya, diikuti oleh yin flames, sementara diakhiri dengan nyala yang lagi. Secara alami, ada juga pengecualian. Namun, untuk berhasil menyempurnakan bahan spiritual langka tertentu, orang akan membutuhkan nyala api yang memiliki sifat baik yin dan yang. Bara berwarna abu-abu dari sebelumnya sudah menghilang, dan dengan demikian, dia mengaktifkan kembali teknik penguatan kuno saat dia mencoba untuk memisahkan komponen yin yang. Akhirnya, tangan kiri King Sui memanifestasikan api yang, sementara tangan kanannya memanifestasikan api yin. Latihan menjadi sempurna. Seiring berjalannya waktu, rasanya seperti mengendarai kereta, melintasi rute yang akrab, sebanding dengan berjalan-jalan di taman. Perlahan-lahan, sisi kiri tubuh King Sui mulai memanas sementara sisi kanan tubuhnya terasa dingin membeku saat disentuh. Yin yang yin, sepertinya dia akan berhasil. Sifat tubuhnya saat ini, kiri yang, dan kanan yin. Jika dia bahkan tidak bisa menguasainya dalam keadaan pencerahan, maka berarti teknik itu cacat. Namun King Sui tidak menyadari fakta bahwa dia saat ini sebenarnya dalam keadaan pencerahan. Yang dia tahu adalah dia merasa seperti ada dewa yang membantunya hari ini. Dari rep lembut tangan seorang gadis cantik, hingga membuka kunci alkimia dan teknik api kuno, seolah-olah dia tidak bisa melakukan kesalahan. King Sui dengan cepat menghentikan semua pikiran yang mengganggu ketika dia fokus pada menguasai teknik kuno, api yin yang. King Sui menemukan bahwa saat dia mengaktifkan teknik penguatan kuno, tubuhnya tidak lagi merasa tidak nyaman berganti-ganti antara panas vulkanik dan dingin yang membeku. Pertama kali ketika dia mengalami perasaan ini, dia merasa sangat aneh, tetapi sekarang dia hanya merasakan kegembiraan. Untuk memisahkan api yin yang menjadi 2 komponennya, diperlukan satu untuk membagi perhatian seseorang, dan melakukan 2 hal sekaligus sambil mempertahankan ketenangan pikiran. Berapa banyak yang benar-benar dapat melakukan itu? Berfokus pada 2 hal yang sangat berbahaya pada satu waktu tertentu, sambil tetap dalam keadaan tenang. King Sui dapat dikatakan memiliki sedikit keberuntungan karma kali ini. Jika bukan karena keadaan pencerahan yang dia alami saat ini, bahkan jika dia menghabiskan 20 tahun, tidak mungkin dia bisa dengan cepat memahami esensi dari teknik itu. Wush, wush,
Di permukaan kedua telapak tangan King Sui, sekali lagi, muncul bara api kira-kira seukuran 1 inci. Api yang di tangan kirinya berwarna putih salju, dan api di tangan kanannya berwarna hitam. Aneh, mengejutkan. King Sui melihat 2 jenis bara api yang bertolak belakang di tangannya. Satu memancarkan aura panas yang menyengat, sementara yang lain memancarkan aura yang sangat dingin. Legenda menyatakan bahwa nyala api putih bahkan mampu memurnikan jiwa manusia, sedangkan nyala api hitam yang menusuk tulang, mampu melukai jiwa dan roh seseorang. Namun, energi yang terkandung di dalamnya, meskipun tirani, tidak cukup baginya untuk mulai memperbaiki berbagai bahan spiritual. Bagaimanapun, teknik penguatan kuno miliknya hanya ada di lapisan ketiga. Setelah menjadi lebih akrab dengan teknik dengan berlatih beberapa kali lagi, King Sui berhenti ketika dia mulai memeriksa informasi yang tidak terkunci lainnya. King Sui mengeluarkan air liur. Ledakan kebahagiaan yang tiba-tiba ini membuatnya tidak sadar. Kebahagiaan memang terjadi pada saat-saat yang tak terduga. Teknik jarum ilahi primal chaotic. Hanya dengan melihat nama itu menyebabkan King Sui terpesona. Dia yakin bahwa teknik jarum ini pasti memiliki koneksi dengan teknik kuno, api yin yang. Bisakah semua teknik yang dibuka menggunakan teknik penguatan kuno sebagai basis mereka? Apakah mereka dapat saling melengkapi dengan sempurna? King Sui bergumam. Mari kita lihat dulu. Tidak termasuk ini, teknik yang aku buka hari ini, alkimia dan teknik api yin yang kuno, sudah cukup bagiku untuk mendapatkan manfaat sepanjang hidupku. Apa ini adalah seperangkat teknik akupuntur? King Sui terkejut. Awalnya, dia berpikir bahwa ini adalah seperangkat teknik menyerang, tetapi siapa yang akan berpikir bahwa itu adalah serangkaian teknik akupuntur? Teknik penguatan kuno, teknik pengobatan penyakit. Bingung bersinar di matanya, ketika dia melanjutkan memindai informasi yang tidak terkunci itu. Teknik primal chaotic divine needle adalah salah satu teknik akupuntur asli yang ada di zaman kuno. Seseorang menggunakan ki dari teknik penguatan kuno sebagai basis. Menggunakan energi yang dipancarkan oleh api yin yang, atau dikenal sebagai api primordial, orang dapat melengkapinya dengan seperangkat teknik jarum khusus ini untuk mengobati penyakit dan luka-luka lumpuh. Apa ini serius? Begitu dikuasai, King Sui hampir meneteskan air liur lagi. Dia pasti harus menginvestasikan waktu untuk mempelajari rangkaian teknik jarum ini. Apa masalah yang paling sering terjadi pada penggarap? Cedera adalah salah satu hal paling umum yang akan dihadapi seorang kultivator. Itulah sebagian alasan mengapa alkemis dan ahli alkimia adalah posisi yang begitu dihormati di dunia 9 benua ini. Jika seseorang bisa membiarkan seorang kultivator yang sangat kuat berutang budi padamu, bukankah itu juga bisa dianggap sebagai bentuk kekayaan? Kurasa, di masa depan, aku akan menjadi seorang alkemis yang tiada taranya. Ini benar-benar mirip dengan pengiriman arang di tengah badai salju. Kejutan ini terlalu tak terduga, dan kebahagiaan yang muncul terlalu tiba-tiba. 6 tahun, selama 6 tahun, dia tidak memiliki petunjuk tentang terobosan. Sekarang dia tiba-tiba mendapatkan begitu banyak teknik dan pengetahuan yang sangat mengejutkan. King Sui merasa itu adalah kompensasinya selama 6 tahun. Teknik kuno jarum ilahi, metode sirkulasi ki, titik akupuntur, dan informasi tentang perawatan berbagai penyakit membanjiri pikirannya. Pada saat ini, King Sui benar-benar dapat merasakan kehebatan dan misteri dari rangkaian teknik jarum khusus ini. King Sui di lautan kesadaran, membayangkan bayangan samar 2 jarum emas yang ada, dan perlahan-lahan dia berlatih. Teknik yang dibuka benar-benar dapat dilengkapi, dan kelincahan dan kegesitan yang diperoleh dari berlatih kecepatan tinju, semuanya ditampilkan. Mereka semua sangat efektif dalam membantunya dalam memahami dan menggunakan teknik jarum khusus ilahi. Keberuntungan juga merupakan jenis keterampilan. Pepatah ini diverifikasi oleh King Sui sekarang. Kalau bukan karena pertarungan pencerahan pertamanya, di mana dia menguasai esensi solitary rapid fist atau kecepatan tinjunya,
maka tidak akan semudah itu baginya untuk berlatih di teknik jarum ilahi sekarang. Teknik jarum, selain menyembuhkan penyakit, juga bisa menyulut potensi bakat seseorang, memperlancar aliran qi, membantu dalam pemulihan, memperkuat tubuh dan kualitas energi Yuan. Jumlah waktu yang tidak diketahui berlalu, dan King Sui secara bertahap mulai terbangun dari keadaan khusus itu. Dia menemukan bahwa dia masih berdiri di ruang pelatihan penginapan malam, yang juga merupakan tempat terakhir yang dia ingat ketika Wenren Wu Suang dengan ringan mengetuk kepalanya. "Ai, apa ini bau sekali, sangat tidak menyenangkan." King Sui melirik sekelilingnya, sebelum fokus pada tubuhnya. "Sial, aku harus membersihkan kotoran ini," gumam King Sui setelah sadar dirinya mendapati banyak kotoran di tubuhnya. Ada lapisan abu-abu dari zat seperti minyak yang merembes keluar dari pori-pori King Sui. King Sui memutuskan untuk membersihkan dirinya di kolam air panas sebelumnya. King Sui tidak menyadari kalau di pinggiran kolam itu ada Wenren Wu Suang yang sedang duduk di kursi sedang bersantai. Dia menatap ke arah King Sui. "Ah, cabul!" Wenren Wu Suang menjerit, sebelum King Sui dengan cepat melompat ke dalam kolam. "Sial! Kamu apa yang kamu katakan?" ucap King Sui. Wanita itu tidak sengaja melihat benda itu menjuntai di antara kedua kaki King Sui, menyebabkan pipinya mekar dengan kemerahan saat matahari terbenam, bersinar dengan cahaya yang aneh. "Ah," King Sui terisak. "Kamu sudah melihat segalanya, bagaimana aku akan menikah di masa depan?" King Sui tampak sangat sedih, dan memandang Wenren Wu Suang seolah-olah dia baru saja diperkosa di pantat oleh 3 hingga 5 pria kekar. "Dasar kamu anak nakal, mengapa kamu telanjang tanpa memeriksa sekeliling Anda, kamu cabul." Wenren Wu Suang panik, bagaimanapun, dia adalah seorang wanita, dan adegan King Sui telanjang terus muncul di benaknya, tidak dapat dibersihkan. King Sui melanjutkan untuk mencuci tubuhnya. Dia tentu saja sangat bahagia, meskipun Wenren Wu Suang secara tidak sengaja melihatnya telanjang, jadi apa, dia tidak menderita kerugian. Di dunia sebelumnya, catatan ilmiah menunjukkan bahwa 80% pria dan wanita, setelah melihat lawan jenisnya dengan tubuh telanjang, akan memiliki beberapa niat jahat. Wei, bisakah kamu membantuku mengambil pakaianku dulu?" ucap King Sui tanpa dosa. Setelah mandi, King Sui menyadari bahwa pakaiannya sebenarnya ditempatkan jauh dari kolam, jadi sekarang, dia hanya bisa tanpa daya mohon bantuan dari kecantikan yang menggairahkan yang sedang duduk di kursi di pinggiran kolam hangat menikmati secangkir teh, sungguh kesempatan yang langka. Wenren Wu Suang membeku ketika dia melirik aneh ke King Sui dengan kepahitan tersembunyi di matanya, sebelum menginjak kakinya ke tumpukan pakaian dan mengambilnya. Gelombang dari aroma jantan yang tercium langsung ke saluran hidung Wenren Wu Suang, menyebabkan pipinya yang sudah merah memerah lebih jauh, semakin mempercantik kecantikannya. "Dasar kau bocah celaka, lebih baik kau panggil aku kakak perempuan. Jika tidak, aku tidak akan memberikan set pakaian kepadamu. Sepanjang hidupku, aku belum pernah memberikan pakaian kepada siapapun sebelumnya." Wenren Wu Suang berkata dengan nada suara yang rumit. King Sui kaget, tapi dia agak mengerti apa yang dikatakan Wenren Wu Suang. Sebagai gelombang kekecewaan bangkit dalam hatinya, tetapi dengan cepat, perasaan ini didorong ke samping pikirannya. Dia mengerti bahwa itu normal. Dia bukan apa-apa sekarang, bagaimana mungkin seseorang di tingkat Xiantian jatuh cinta padanya? Namun, dengan upaya, seseorang dapat mencapai apapun. Tidak terburu-buru, saat ini dia sudah menikmati banyak keuntungan. Mengejar wanita butuh waktu dan usaha juga. "Bolehkah aku memanggilmu adik perempuan saja?" tanya King Sui sambil cengar-cengir. "Kalau itu yang kamu mau, bagaimana kamu bisa pergi dari sini tanpa pakaian?" jawab Wenren Wu Suang sambil mengedipkan matanya. "Kakak perempuan yang manis, tolong berikan pakaianku," ucap King Sui memohon. Wenren Wu Suang sedikit membeku, karena dia tidak tahu apakah dia harus bereaksi dalam kemarahan atau tawa. Akhirnya, dia memilih yang terakhir sambil tertawa,
dan melemparkan tumpukan pakaian ke King Sui sebelum berjalan keluar. King Sui buru-buru mengenakan pakaiannya setelah dia selesai mencuci kotoran dari tubuhnya. Merasa sangat segar kembali, dia berjalan keluar dari ruang pemandian dengan senyum di wajahnya. Setelah King Sui keluar dari ruang tempat pemandian, Wenren Wusuang menghampirinya, menatap King Sui dengan tatapan misterius di wajahnya. Kamu benar-benar menghabiskan setengah hari dalam pencerahan, tetapi mengapa kamu tidak menerobos ke Xiantian? Tanya Wenren Wusuang, rasa ingin tahu tampak jelas dalam nadanya. Pencerahan. King Sui bertanya linglung. Wenren Wusuang berhenti, seolah-olah dia terkejut. Tampaknya lelaki kecil ini masih belum memiliki firasat bahwa dia baru saja mengalami pertarungan pencerahan, gumamnya dalam hati. Hei, lelaki idiot, ada banyak yang mencari pencerahan seumur hidup mereka, tetapi tidak pernah berhasil, dan ada lelaki kecil idiot tidak menyadari pencerahan. Apa kau benar-benar idiot, ucap wanita cantik itu. Kamu masuk ke dalam keadaan pencerahan sebelumnya, kamu sangat beruntung. Ucap Wenren Wusuang dengan tersenyum. Bisakah aku menyusahkanmu untuk membantuku sekali lagi? King Sui bertanya dengan serius. Melihat ekspresi serius di wajah King Sui, Wenren Wusuang tidak bisa menahan tawa. Ketika dia menjawab, bicaralah, tidak peduli apa. Selama kakak perempuanmu bisa menolong, aku pasti akan membantumu, jawabnya. Bisakah kau mengetuk kepalaku lagi? Mungkin ini adalah rahasia untuk mencapai Xiantian. King Sui perlahan-lahan mengulurkan kepalanya, sambil dia diam-diam mengendus-endus pada wewangian dari tubuh Wenren Wusuang. Dasar, kamu hantu kepala besar. Ucap Wenren Wusuang tidak bisa berhenti cekikikan saat dia mengulurkan tangannya, dan dengan paksa mengetuk kepala King Sui. Duar. Sial, sakit sekali, apa kau benar-benar ingin aku mati? Kau ingin membunuhku ya? Wanita benar-benar makhluk kejam berbisa. King Sui bertindak berlebihan ketika dia berteriak kesakitan. Bagaimana rasanya? Berpikir bahwa kamu mengalami pencerahan tetapi tidak berhasil menembus Xiantian. Aku berasumsi bahwa manfaat yang kamu peroleh seharusnya cukup bagus. Wenren Wusuang berkata dengan rasa ingin tahu. Aku merasa cukup baik, aku benar-benar berterima kasih kepada tangan kecilmu yang berharga. Keanggunan seperti itu, benar-benar lambang kecantikan. Dengan efek ajaib seperti itu, bagaimana aku bisa membalas budimu? Aku tahu cara membalasmu, tidak ada pilihan lain. Aku akan menurunkan harga diriku dan menikahimu. Ucap King Sui cengar-cengir. Apa kau bilang? Dasar bocah cabul, bermimpilah. Teriak Wenren Wusuang menggebu-gebu. Kenapa kau marah? Harusnya kau berterima kasih dengan niat baikku ini. Ayolah, beri aku kesempatan bagaimana aku bisa menikahimu. Beri aku syarat, ucap King Sui semakin berani menggodanya. Dasar kau bocah cabul, berhenti bicara omong kosong. Oke, 10 tahun. Aku akan memberimu waktu 10 tahun untuk mengalahkanku. Jika kamu masih menyukaiku, aku akan mengizinkanmu untuk mengejarku, tetapi tidak ada jaminan bahwa aku akan jatuh cinta padamu. Wenren Wusuang menjawab, agak serius, namun bercampur dengan sedikit humor. Oke, 10 tahun. Dalam 10 tahun ini aku tidak akan mengizinkanmu untuk bersama laki-laki lain. Jika kamu jatuh cinta dengan orang lain ketika aku lebih kuat, aku pasti akan merebutmu. Pada saat itu, kamu tidak diperbolehkan menangis, oke? Ngomong-ngomong, ide terbaik adalah, kamu harus tetap melajang selama 10 tahun, sampai aku menjadi lebih kuat. King Sui menjawab tanpa malu. Puff. Kamu masih berani untuk melanjutkan kata-katamu, sebaiknya berhati-hati, aku tidak akan pernah membiarkanmu mengalahkanku sampai kamu menangis. Wenren Wusuang tidak bisa mentolerirnya lagi, memutuskan untuk memberi King Sui omelan. King Sui merasa sudah waktunya untuk meninggalkan tempat itu, dan memutuskan untuk pulang. Hal-hal yang terjadi di sini hari ini, masih terasa sedikit tidak nyata. Dia pasti akan mengukir hari ini dalam ingatannya. Aku harus kembali, jika tidak, keluargaku akan mengkhawatirkanku. Kata-kata kasual oleh King Sui,
menyebabkan Wenren Wusuang sedikit terluka. King Sui tidak sengaja memperhatikan ekspresi sedihnya. Sebagai orang dengan 2 pengalaman seumur hidup, King Sui bisa tahu apa yang orang pikirkan biasanya dari ekspresi muka mereka. Adapun Wenren Wusuang, dia terlalu polos, emosinya sepenuhnya terpampang di wajahnya. Suang-suang kecil, lain kali, kau bisa memperlakukanku sebagai temanmu, atau bahkan kerabatmu, atau bahkan lebih baik, bahkan sebagai pria Anda. Namun, Anda tidak diperbolehkan memukul saya lagi, oke? Tidak peduli kesulitan apapun yang Anda hadapi, saya akan mencoba yang terbaik untuk menyelesaikannya untuk Anda. King Sui berkata dengan serius, menatap matanya. Mendengar itu, Wenren Wusuang sedikit gemetar, tetapi dia tidak menolak King Sui. Mungkin, dia bisa merasakan jejak kelembutan di hatinya. Dia hanya tersenyum ringan saat dia mengulurkan tangannya dan mengusap King Sui di kepalanya. Ah, menyentuh kepalaku, berarti kamu mengambil keuntungan dariku. Baik, karena kamu sudah menjadi milikku, lakukanlah aku sesuka hatimu sebelum aku pergi, ucap King Sui sambil cengengesan, lalu dia meraih tangan lembut Wenren Wusuang dan memegangnya tanpa melepaskan. Huff, apakah kamu ingin aku memukulimu cabul kecil? Kau mengambil keuntungan dariku lagi. Jawab Wenren Wusuang menarik kembali tangannya sambil dengan ringan mencaci maki King Sui. Aku sudah menjadi lelaki dewasa, bukan lelaki kecil, jawab King Sui, tanpa daya lalu melangkahkan kakinya. King Sui meninggalkan penginapan malam, dan ketika dia sampai di jalan depan penginapan tersebut, dia menoleh untuk melihat wanita cantik di jendela. Dia melambaikan tangannya dengan mengucapkan selamat tinggal. Ketika dia melintas keluar dari penginapan tersebut, telinga tajamnya bisa mendengar suara papa, suara dari doggy style, dan erangan kenikmatan terdengar dari beberapa ruangan yang ada di dalam penginapan itu. Sial, suatu saat aku ingin melakukannya juga, gumamnya dalam hati, lalu berlalu meninggalkan tempat itu. Dan singkat cerita, dia sudah sampai, dia langsung menuju kolam yang ada di kebun obat klan King. King Sui melihat King Yi sedang memberi makan ikan dan kura-kura di kolam. Melihat ekspresi damai di wajah King Yi, King Sui merasakan kepuasan di hatinya. Mendengar langkah kaki mendekat, senyum muncul di wajahnya saat King Yi mengangkat kepalanya dan melihat bahwa itu adalah King Sui putranya. King Sui, kemarilah nak. Lihatlah ukuran ikan-ikan ini, apa yang terjadi? Sepertinya yang ibu lihat kemarin hanya ikan-ikan dan kura-kura kecil, ucap tanya King Yi dengan sangat penasaran. Aku pikir kemarin ikan hitam itu bersembunyi di bawah tanaman air. Ikan hitam memiliki sifat ganas, dan tampaknya mampu makan apapun, dan tumbuh dengan kecepatan tinggi. Aku curiga bahwa ikan-ikan kecil lainnya pasti sudah dimakan oleh ikan hitam itu, jawab King Sui menyimpulkan. Ikan hitam itu hanya seukuran telapak tangan. Ketika ikan hitam tumbuh sedikit lebih besar di dalam ranah ruang spesial, King Sui akan dengan diam-diam memindahkan mereka ketika mereka tumbuh seukuran telapak tangan. Adapun ikan hitam sepanjang kaki, King Sui tidak lagi berani mentransfernya. Karena mereka akan makan semua yang mereka bisa lihat. Mungkin begitu, ada terlalu banyak tanaman air. Namun, bukankah semua ikan dan udang kecil lainnya akan dimakan oleh ikan hitam itu? King Yi bertanya, saat kekhawatiran menutupi wajahnya. Jika ini berlanjut, maka beberapa hari kemudian kita tidak akan memiliki sisa kecuali ikan hitam dan kura-kura. Ucap King Yi. King Sui telah lama mengantisipasi hal ini, setelah semua hal yang sama terjadi di dalam ranah alam spesialnya. Jangan khawatir ibu, besok aku akan pergi dan membeli lebih banyak lagi. Mari kita coba rasakan beberapa ikan besar ini ibu, ucap King Sui. King Sui sudah tahu rasanya, dia ingin King Yi mencicipi ikan hitam itu. Meskipun ikan hitam belum tumbuh ke ukuran yang memuaskan, mereka sudah cukup besar untuk dimakan. Mereka masih terlalu kecil. Tidak perlu terburu-buru, jika kamu ingin makan ikan, ibu bisa membelinya di luar, jawab King Yi sambil tersenyum. Ada begitu banyak dari mereka di kolam,
Tidak masalah jika mereka ukurannya sedikit lebih kecil, aku bisa menjamin bahwa ikan-ikan yang dijual di luar tidak akan selesat ikan kita ini, Ibu. King Sui tertawa ketika dia langsung menangkap beberapa ikan. Cukup, cukup, King Yi berseru, menghentikan King Sui yang berniat untuk menangkap beberapa ikan lagi. King Sui tahu bahwa keterampilan memasak King Yi tidak bisa diragukan lagi. Dia menjilat bibirnya, karena dia tahu bahwa di masa depan bahkan tanpa dia mengatakan apapun, akan ada sesuatu yang lezat untuk makan malam, setiap malam. Dan singkat cerita, hidangan telah tersaji di atas meja. Suara sumpit di meja makan terdengar dengan kecepatan yang membuat King Sui tercengang. Dia dengan pahit memandang mangkuk nasi dan pamannya King Hu, dan King San dan King Si di sampingnya yang melahap ikan dengan penuh semangat. Aku belum pernah makan ikan yang begitu lezat, rasanya bahkan lebih enak dari ikan yang biasa kita makan. Bahkan lebih baik dari yang kita makan di penginapan Yuhe, ucap King Hu. King Hu menggosok perutnya dan menyebutkan dengan puas, karena King San dan King Si keduanya dengan cepat menganggukkan kepala setuju. Dan singkat cerita, King Sui memasuki ranah spasialnya. Dia menghela nafas, berpikir bahwa tempat ini masih yang terbaik. 1 hari telah berlalu, dan ikan hitam sepanjang 1 kaki itu berhenti tumbuh dalam ukurannya. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa kilau sisik mereka bahkan lebih cerah, sementara kura-kura di sisi lain tumbuh sedikit lebih besar dan semakin gesit. King Sui akhirnya bisa membiarkan dirinya santai. Awalnya dia berpikir bahwa ikan hitam akan terus tumbuh dalam ukuran, dan jika itu yang terjadi, maka dia tidak akan punya solusi untuk itu. Sedangkan untuk kura-kura, masih dalam keadaan normal. Itulah sebabnya, King Sui tidak khawatir kura-kura itu akan berevolusi menjadi binatang iblis. Ada berbagai catatan kura-kura berusia lebih dari 1000 tahun, tetapi masih belum bisa dianggap sebagai bintang iblis. Tidak ada jaminan bahwa binatang buas akan berevolusi dan membentuk inti mereka setelah 1000 tahun. Namun untuk daging kura-kura, semakin tua mereka, semakin bergizi mereka nantinya. Itulah sebabnya King Sui tidak punya keraguan untuk membesarkan mereka sampai mereka berusia beberapa ratus tahun, atau bahkan di atas 1000 tahun, sehingga dia bisa mencicipi dagingnya. Legenda mengatakan bahwa daging dari binatang buas tingkat iblis adalah yang paling lezat, tetapi mereka yang benar-benar mencicipinya dapat dihitung dengan 1 tangan. King Sui merasakan gatal di hatinya. Di masa depan ketika dia cukup kuat, dia pasti akan memburu beberapa binatang iblis untuk mencicipi daging mereka. Di dalam dunia spasial, ada banyak teknik untuk King Sui untuk memfokuskan pelatihannya. Namun, dia sama sekali tidak khawatir. Lagi pula, apa yang dia miliki adalah waktu yang hampir tak terbatas. Ketika dia lapar, dia hanya akan memanggang ikan. Ketika dia lelah, dia akan minum air dan beristirahat. Dia bahkan memindahkan tempat tidur di dalam ruang spasial. Selain itu, King Sui juga menemukan bahwa ruang spasial mampu menjaga bahan bumbu tetap segar, dan dengan demikian, ia telah memindahkan sejumlah besar garam dan bahan bumbu lainnya untuk disimpan di dalam ruang spasial. Lagi pula, bumbu itu seperti kegembiraan hidup, makanan tanpa bumbu tambahan, hanya akan menjadi kelas 2 terbaik, membosankan dan hambar. Api primordial. King Sui menjulurkan kedua telapak tangannya, dan pada permukaan kedua telapak tangan ada bara kecil berwarna abu-abu, berputar di sekitar. Menggunakan api itu, King Sui perlahan memanggang ikan. Api itu menyedot tingkat energinya terlalu cepat. King Sui hanya bisa mempertahankan api yin yang selama sekitar 4 jam. Bagaimanapun, dia hanya berada di lapisan ketiga teknik penguatan kuno. Duduk di dalam wilayah spasial dengan puas, setelah rasa laparnya terpuaskan, King Sui sekali lagi merapikan semua informasi yang tidak terkunci setelah terobosannya. Yang mengejutkannya, dia menemukan 2 teknik lain, teknik visi surgawi, dan tangan suci. Setelah mempelajari konten dari kedua teknik, King Sui menemukan bahwa teknik tersebut berbasis medis. Untuk teknik visi surgawi, ketika dia mengaktifkan ki dari teknik penguatan kuno,
maka itu akan memberinya semacam visi X-ray, di mana dia bisa mengintip organ dalam dan saluran energi mistis dalam tubuh manusia agar untuk menunjukkan dengan tepat area cedera atau masalah dengan mudah. Sementara tangan suci mampu mengatur tulang, meningkatkan akurasi gerakan tangannya, dan meningkatkan kecepatan dan kelincahannya. Selain itu, ketika teknik ini diaktifkan, King Sui bisa menanamkan tangannya dengan ki dari teknik penguatan kuno, dan mentransfernya ke tubuh, memberikan manfaat luar biasa bagi tubuh. King Sui sudah mati rasa dengan penemuan. Hanya dengan membuka kunci alkimia sudah cukup untuk bertahan seumur hidup. Untuk berpikir sekarang, ada dua teknik bawaan lain yang dapat digunakan bersamaan, meningkatkan keterampilan medisnya. Masing-masing dari mereka menyebabkan King Sui gemetar dalam mengantisipasi, teknik penguatan kuno benar-benar yang terbaik. Membuka kunci alkimia melalui pencerahan, mungkinkah bagian-bagian yang diklik lain di lautan kesadarannya, hanya bisa dibuka setelah lebih banyak serangan pencerahan. Pencerahan, mengintip jalan surga, kapan lagi dia bisa mengalaminya? Beruntung bagi King Sui, baik dasar-dasar dari visi surgawi, dan teknik-teknik tangan suci sangat mudah untuk dikuasanya. Semua teknik memiliki konsep yang sama, mereka semua bergantung pada ki teknik penguatan kuno. Sayang sekali bahwa kekuatannya hanya pada layar ketiga. Jika dia menerobos keempat, tanpa diragukan lagi, King Sui tahu bahwa dia pasti akan masuk ke ranah Xiantian. Selama 2 hari terakhir, King Sui membenamkan diri sepenuhnya ke dalam kultivasinya, dan memahami teknik yang telah dia temukan. Sekarang setelah dia merasakan betapa kuatnya Xiantian Qi, dia tidak sabar untuk menerobosnya. 2 hari terakhir ini, penginapan Yu Hein menyewa seorang koki baru dengan keterampilan luar biasa. Baik itu mengukus, memanggang, merebus, menggoreng, atau bahkan membuat sup, rasa hidangan hanya bisa digambarkan sebagai lezat seperti perjamuan surgawi. Selama 2 hari ini, ada banyak di kota ini, bahkan pengunjung dari luar kota, yang telah mendengar tentang berita makanan surgawi, tetapi mayoritas dari mereka hanya memperlakukannya sebagai rumor. Toh, hidangan itu tetap saja hidangan. Betapa luar biasa dan luar biasa rasa hidangan ikan hitam itu. Namun, kebenaran segera menang, karena yang berasal dari Yu Hein adalah aroma ikan yang tak tertahankan yang sepertinya terus-menerus menghambur ke jalan-jalan, yang menyebabkan mayoritas orang banyak untuk mengeluarkan air liur, memuaskan selera makan mereka dan menarik mereka. Aroma ikan begitu memuaskan sehingga hanya dengan menghirup aroma ikan yang dimasak, orang hampir bisa membayangkan diri mereka mencicipi ikan. Faktor yang paling penting adalah bahwa hanya ada sejumlah ikan hitam yang terbatas, ikan yang akan dijual Yu Hein setiap hari. Bahkan ketika harga sangat tinggi, masih ada orang yang mengantri untuk itu. Akhirnya, hanya mereka yang punya uang dan status, bisa menikmati ikan hitam itu, yang menyebabkan Yu Hei merasa agak tak berdaya. Lagi pula, pasokan 10 ikan per hari tampaknya terlalu sedikit untuk ukuran dan reputasi penginapan kelas tinggi seperti Yu Hein. Meskipun jumlah ikan yang disediakan sedikit, berita mengenai rasa ikan semakin besar, menarik lebih banyak pengunjung, sehingga meningkatkan nama Yu Hein. Karena klan Yu adalah salah satu dari 4 klan besar di kota 100 Miles, meskipun ada banyak pelanggan yang tidak puas dengan jumlah ikan yang dijual, mereka tidak berani membuat keributan secara terbuka. Namun, segera setelah itu, para tetua klan Yu datang untuk mengetahui tentang masalah ini, dan setelah mereka merasakan daging pertama kali, mereka tidak dapat menghentikan diri mereka. Bagaimana mungkin hanya 10 ikan per hari cukup untuk dibagi di antara mereka? Sebagai seseorang dari generasi junior, Yu Hei benar-benar berada di posisi yang sulit. Berbagai sesepuh semua menyaksikannya tumbuh dewasa, dan memiliki lebih dari 10 tahun hubungan yang sangat mendalam dengan ayahnya. Lagi pula, apa uang untuk mereka? Bahkan jika ikan hitam itu bernilai 2 kali, atau bahkan 10 kali lebih banyak, itu tetap tidak akan mengganggu mereka sedikit pun. Yu Hei, di bawah tekanan besar, hanya bisa mengalah pada tuntutan rekan-rekan lama.
Bagaimanapun, mereka semua adalah pilar kota 100 Miles. Tentu saja, setelah orang-orang melihat betapa makmur bisnis Yu Hein, mereka juga ingin mengetahui dari mana ikan hitam itu berasal. Menggunakan segala cara, mereka berusaha mengungkap rahasia tentang ikan hitam itu. Meskipun Yu He tidak mengungkapkan informasi apapun mengenai ikan hitam itu, pasti ada mata-mata, serta para pelayan yang lebih banyak bicara, berusaha untuk dekat dengannya setiap hari. Sangat lelah dengan kerumitan mereka, Yu He mulai mengeluarkan desahan tertekan setiap kali ikan hitam disebutkan, karena tanpa sadar, sosok seorang pria muda akan muncul dalam benaknya. 10 ikan per hari benar-benar terlalu sedikit. Apa yang terjadi di kepala King Sui? Kenapa dia menolak untuk mendapatkan uang semudah itu? Dia benar-benar ingin memukulnya saat itu. Tapi tetap saja, dia memang mengatakan bahwa ikan ini dipelihara dengan menggunakan metode pemulihan rahasia, dan dengan demikian, pasokan mereka sangat rendah. 10 ikan per hari sudah merupakan jumlah maksimum absolut yang mampu dia jual untukku. Yu He mengingat kembali kata-kata King Sui. Ada banyak yang memohon pada Yu He untuk menjual lebih banyak ikan hitam kepada mereka, tetapi tanpa daya, dia hanya bisa menggunakan alasan seperti pemesanan sebelumnya, upaya besar-besaran yang diperlukan untuk memasak ikan, kurangnya tenaga kerja, dan alasan lainnya untuk menolak permintaan mereka. Tidak, ini tidak bisa dibiarkan berlanjut. Setelah diskusi dengan Paman Hong, 100 ikan hitam yang seharusnya bertahan selama 10 hari sudah habis setengah, setelah 3 hari. Kita harus membatasi jumlah ikan yang dijual lebih jauh lagi, ucap Yu He. Ada banyak orang yang mengira semua ini karena tangan terampil koki yang handal, yang menyebabkan rasa ikan begitu lezat. Sebagian besar mereka ingin membayar mahal kepada sang koki penginapan Yu He. Mereka mengiming-imingi bayaran 3 kali lipat. Bahkan ada yang menawarkan 5 kali lipat gaji, tapi Yu He tidak khawatir, bagaimanapun juga tidak peduli seberapa bagus koki itu masih tidak berguna. Titik kunci dari semua ini adalah ikan hitam dari pemuda bernama King Sui. Dan Mimin geser ceritanya tetua alurmu. Di wilayah utara kota 100 Miles, ada sebuah paviliun kuno yang terlihat didesain elegan. Interior paviliun dirancang dengan indah, tanpa pertimbangan biaya, menandakan bahwa pemilik tempat ini adalah seseorang yang sangat kaya dan memiliki status yang luar biasa. Suruh seseorang untuk menyelidiki, mengungkapkan siapa koki utama di penginapan Yu He. Seorang pria tinggi dan tegap, berkumis mirip jarum baja, dengan mata yang bersinar seperti kilat, berkata dengan suara rendah. "Baik tuan," jawab lawan bicaranya lalu pergi meninggalkan ruangan itu. Tidak lama kemudian, seorang lelaki tua yang tampak baik hati, membawa ikan hitam di piring, berjalan mendekatinya dan berkata, "Baer, mari kita coba ikan hitam ini." "Ah, Paman Lei, kenapa Paman tidak menyuruh pelayan? Ayo, mari kita makan." Makan dengan Paman Lei pasti akan memunculkan rasa hidangan yang sebenarnya. Namun, sangat disayangkan, kita hanya bisa makan 1 per hari. Benar-benar tidak memuaskan. Pemuda kekar yaitu si Tuba menyatakan dengan marah, ketika dia membawa orang tua itu ke meja makan. Orang tua itu memiringkan kepalanya setuju, ketika mereka berdua mulai menikmati ikan, keduanya terikat oleh saling pengertian. Luar biasa, ikan ini benar-benar lezat, setiap kali aku mencicipinya, aku tidak akan pernah merasa cukup. Sial ini. Pria tua itu dengan sedih berkata, "Jika kita bisa memburu koki utama di Yu Hein, kita bisa makan ini setiap hari." Namun, klan Yu sangat pandai menjaga rahasia. Sampai sekarang belum ada berita mengenai siapa koki utama itu, ucap si Tuba. "Koki utama, omong kosong." Pria tua itu mendengus, "Dengan pengalamanku selama bertahun-tahun, dapat mengatakan bahwa tidak ada koki utama di Yu Hein. Rasa spesialnya bisa diproduksi oleh siapa saja. Satu-satunya rahasia untuk ini adalah ikan. Tidak peduli bau, rasa, perasaan ketika kamu mengunyah dagingnya, semua ini berasal dari ikan." Orang tua yang bernama Paman Lei makan dengan cepat saat dia berbicara.
Situ Ba terkejut. Paman Lei ini adalah tamu terhormat klan Situ dan teman yang sangat dekat dengan Situ Nantian. Orang ini adalah seorang alkemis terhormat. Bahkan di kota-kota besar, statusnya sangat dihormati. Apa, Paman Lei, kamu bilang ikan ini rahasianya? Tidak ada koki utama, ucap Situ Ba terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa yang spesial adalah bahan ikannya. Meskipun aku sudah tua, kekuatan mataku masih cukup bagus. Kamu harus tahu bahwa mereka hanya menjual 10 ikan per hari, yang berarti bahwa jenis ikan ini tidak dapat berkembang biak secara massal. Itu sebabnya mereka harus mengendalikan pasokan. Cahaya menyeramkan di mata orang tua itu terlihat saat dia menjelaskan. Meskipun sulit, kita masih ada harapan. Penginapan itu mendapatkan pasokan 10 ikan per hari. Atur beberapa orang untuk berjaga-jaga di pintu utama dan pintu masuk samping penginapan Yuhe bagi siapapun yang tampaknya mengangkut sesuatu. Ikuti dia, ucap pria tua yang disebut Paman Lei. Dan Mimin geser ceritanya, tetua alurmu. King Sui tidak memiliki firasat tentang masalah yang disebabkan oleh ikan hitamnya, dan tidak tahu seberapa tertekannya Yuhe karena masalah ini. Secara alami, dia tidak tahu tentang rencana yang dilakukan oleh klan Situ. King Sui berkultivasi di dalam alam valet jade immortal sebelum dia dipaksa keluar. King Sui menggerutu saat dia menemukan dirinya kembali di tempat tidur. Lagi pula, hampir setiap kali dia memasuki ranah spasial, dan hingga saat waktu masuk berakhir, itu akan larut malam. Hari kedua, dia bangun pagi-pagi, dan berencana akan ke penginapan malam. Dari jauh, King Si telah mendekati dan menyapa King Sui dari kejauhan, saat King Sui dengan gembira menjawab, "Selamat pagi juga." Tiba-tiba, tanpa sadar, entah bagaimana dia mengaktifkan teknik mata surgawi, dan organ-organ dalam serta saluran energi mistis dan meridian King Si terlihat olehnya. Namun, dia segera menyadari bahwa pembuangan pada cadangan energinya, bahkan lebih besar daripada waktu ketika dia telah mengaktifkan api kuno Yin Yang. Pada saat ini, King Sui sangat terkejut. Di bidang pengobatan, ada banyak penyakit yang dapat didiagnosis dengan mudah olehnya melalui metode khusus. King Sui dengan bodoh berdiri di sana. Sebelum ini, dia sudah terpesona oleh teknik visi surgawi, tapi baru sekarang dia benar-benar menyadari betapa kuatnya itu sebenarnya. Sebelumnya, ketika dia melirik King Si, King Sui menyadari bahwa banyak dari saluran energi King Si berkali-kali lebih tipis jika dibandingkan dengan miliknya, dan pembukaan saluran energi King Si disegel, menyebabkan aliran energi menjadi sangat lemah atau bahkan dihentikan oleh penyumbatan. Adapun organ dalam dan struktur tulang, King Si tampak sedikit lebih baik daripada manusia biasa. Setelah perenungan lebih lanjut, King Sui menduga bahwa faktor di balik saluran energi yang lebih tipis dari normal mungkin adalah alasan mengapa kemampuan bertarung King Si sangat rendah. "Saudara King Sui, apa yang terjadi? Mengapa kau tercengang melihatku? Apa aku sangat tampan?" ucap King Si bercanda sambil mengguncang King Sui. "Ah, iya kau sangat tampan saudara. Aku tiba-tiba memikirkan sesuatu setelah melihatmu," jawab King Sui. "Hehe. Apa itu? Apakah kau sedang memikirkan seorang wanita?" tanya King Sui. Sekarang setelah dua pria muda nongkrong bersama, mereka akan mulai membuat lelucon tentang semuanya di bawah matahari. Mengobrol ke kiri dan ke kanan tentang siapa gadis-gadis tercantik yang berasal dari berbagai klan, penampilan mereka, sosok mereka, tingkah laku mereka, dan bahkan sampai ke beberapa topik cabul tentang jenis perempuan yang mereka taksir dan tentang fantasi mereka. Setelah diskusi, mereka memulai latihan pagi hari, dengan seperti biasanya King Sui membimbing King Si. Segera setelah itu, baik King Yi dan Yuan Ying memanggil mereka, memberitahu mereka bahwa sudah waktunya makan pagi. Dari aroma yang melayang ke arah mereka, King Sui langsung tahu bahwa mereka telah menyiapkan ikan hitam untuk sarapan. "Haha, sarapan lezat sudah menanti kita," King Si dengan gembira berseru setelah latihan pagi mereka. Saat King Sui hendak menjawab, dia melihat seseorang memasuki toko medis King Clan, dan orang itu adalah kecantikan yang menggairahkan. "Yuhe,
Ketika Yu He melihat King Sui, matanya bersinar dengan kecerahan saat dia menjulurkan lidahnya ke King Sui. Tindakan menggemaskan miliknya menyebabkan baik King Sui dan King Si tertegun, berdiri di sana seperti orang idiot. Wah, apa yang kamu lakukan di sini? Bingung bersinar di matanya saat King Sui mempertanyakan. Setelah semua, hanya 4-5 hari telah berlalu sebelum perjanjian 10 hari mereka. Oh, jadi kamu tidak menyambut kedatanganku? Yu He cemberut pada King Sui. No, bagaimana mungkin? Kamu selalu ada di pikiranku, seorang wanita yang ramah sepertimu, aku akan selalu dengan senang hati menyambutmu. Hanya kunjungan ini yang terlalu mendadak, membuatku tidak sadar. King Sui dengan cepat menjawab. Memang benar bahwa ingatannya bertabrakan dengan Yu He yang selalu melayang-layang di benaknya. Perasaan itu, bahkan ketika bermimpi, King Sui akan ngiler tentang hal itu. Setelah suara diskusi mereka terdengar, King Yi dan beberapa lainnya mengundangnya ke ruangan. Dari pengamatannya, King Sui tahu bahwa ibunya dan Yu He memiliki hubungan yang cukup ramah. Ketika King Sui memasuki ruangan, hal pertama yang dilihatnya adalah 7 hingga 8 tumpukan uang yang tergeletak di atas meja, sementara 3 garis hitam muncul di dahinya. King Sui adalah satu-satunya yang merasa tidak nyaman ketika mereka mulai makan. Meja makan meledak dengan tawa saat Yu He terus-menerus melambaikan jempol ke atas karena masakan King Yi. Biasanya, King Sui akan merasa bahagia memiliki seorang wanita cantik yang menemani makan dengannya. Dan yang paling penting, Yu He adalah tipe wanita yang dicintai King Sui. Namun, dari pengamatannya, dia bisa tahu bahwa ada arti yang lebih dalam di balik kunjungan mendadak Yu He. Saudari King Yi, ikan ini benar-benar lezat, ucap Yu He dengan senyum indahnya. Puff, King Sui secara tidak sengaja tersedak makanannya. King Yi memandang King Sui dengan aneh. Mengapa King Sui tiba-tiba akan memiliki reaksi yang sangat besar? Apa yang lebih aneh, mengapa Yu He tiba-tiba memanggil ibunya dengan sebutan saudari? Meskipun hubungan mereka tidak buruk, pasti belum berkembang sampai-sampai memanggil satu sama lain sebagai saudari perempuan. Yu He sangat gembira, hanya dengan menonton bagaimana King Sui makan, itu sudah membuatnya tersenyum. Namun, setiap kali tatapan mereka bertemu, King Yi akan melihat jejak kebahagiaan, pesona dan bahkan kompleksitas di mata Yu He. Ketika mereka selesai makan, Yu He pergi meninggalkan kediaman klan King. Dia tiba-tiba berhenti dan melihat ke arah King Sui sebelum berkata, King Sui, bagaimana kalau kamu keluar sebentar bersama Bibi? Bibi Yu ingin berbicara denganmu tentang beberapa hal. King Sui memandang ke arah King Yi. Secara instan mengangguk setuju. Benar-benar sulit untuk ditangani. King Sui bergumam pelan ketika dia berjalan ke arah Yu He. Memang benar, baik pria tercela dan wanita memang benar-benar sulit untuk ditangani, gumam King Sui. Apa yang kau gumamkan? Aku tidak cukup jelas untuk mendengarkan, ucap Yu He. Aku mengatakan bahwa pesona Bibi Yu He melonjak sampai ke 9 langit, dan bertanya-tanya laki-laki beruntung mana yang akan mencuri hatimu. Jawab King Sui, hai bodoh, kenapa kau tadi tiba-tiba tersedak saat sarapan tadi? Aku sangat penasaran. Yu He tersenyum bertanya sambil melihat ke arah King Sui. Melihat Yu He, King Sui tidak bisa menahan diri ketika ingatan tentang tabrakan tak disengaja mereka muncul. Betapa menariknya dia, betapa cantiknya dia, hanya itu yang bisa dia pikirkan. Dia merasakan dorongan yang mendadak dan sangat kuat untuk memeluknya. Bibi Yu He, maaf, aku salah, ucap King Sui. Setelah itu King Sui memeluk perempuan itu dengan wajah tepat di tengah-tengah lembah yang dalam di antara puncak kembar Yu He, dengan tangannya di punggungnya, erat dalam pelukan. Secara alami, dia tidak lupa untuk mengambil kesempatan untuk mencium aroma tubuhnya. Yu He tersentak ketika dia membeku, bahkan lupa untuk mendorong King Sui yang dengan terang-terangan membenamkan mukanya ke kedua bola kembarnya. Di pinggiran jalan, King Sui tidak sadar kapan dia mendapatkan bola kembar kenyal seperti itu, tapi karena perbuatannya yang sudah dia lakukan, dia sekarang menikmatinya.
King Sui menutup matanya, dia mulai mengayuh kepalanya sekitar kiri dan kanan, di antara puncak kembar dada Yu He, ketika tiba-tiba, dia bisa merasakan dua benda seperti kuncup yang tegak saat dia tenggelam dalam gairah. Tanpa berpikir, dia menyerah pada insting. King Sui membuka mulutnya dan dengan lembut mengisap salah satu dari benda-benda mirip kuncup yang runcing melalui lapisan tipis pakaian sutra Yu He. King Sui belum pernah mengalami perasaan yang luar biasa sebelumnya. Akhirnya setelah dia pulih, Yu He dengan keras mendorong King Sui dari pelukannya, wajahnya memerah karena marah, sementara matanya berubah berair, sepertinya dia akan menangis. "Sial kau bocah Bao, kamu cabul padaku," ucap Yu He dengan gemetar. Meskipun Yu He tampak ketakutan, tapi tidak ada tanda-tanda trauma di wajahnya. King Sui merasa bahwa Yu He sekarang merasa aneh, bahkan lebih menarik. Dia sekarang tampak lebih mirip dengan seorang wanita kecil yang lemah dan lembut, yang telah banyak menderita sepanjang hidupnya. "Kau bocah cabul," ucap Yu He menggerakkan giginya. Melihat ekspresi Yu He yang mirip dengan wanita lemah dan tak berdaya, gelombang panas melonjak ke seluruh tubuhnya. Dia melakukan tindakan yang sama seperti yang dia lakukan sebelumnya, dan memeluknya. Meskipun tindakannya serupa, tidak ada niat seksual dalam pelukan King Sui kali ini. "Maaf, aku akan bertanggung jawab untuk itu." Hati King Sui sedikit bergetar karena rasa sakit saat dia melirik air mata di wajah Yu He yang tercoreng, sebelum dengan serius membuat pernyataannya. "Tanggung jawab." Yu He terkesima, ketika dia tanpa sadar bertanya. "Jadilah istriku, aku akan menikahimu dan memperlakukanmu dengan baik." King Sui berkata sambil menggosok hidungnya dengan canggung. Setelah beberapa saat, Yu He tidak bisa menahan tawa. Tawa itu seperti tetesan hujan pada bunga dan dia sendiri tidak tahu mengapa dia tertawa. "Mengapa kamu tertawa? Apakah kamu jatuh cinta denganku setelah menghabiskan waktu bersamaku? Apakah kamu menyadari niat baikku?" ucap King Sui dengan tatapan serius. Yu He terus tertawa ketika dia menatap pemuda yang serius di depannya. Dia bingung pada dirinya sendiri. Dia tidak memiliki reaksi negatif terhadap tindakan vulgar King Sui sebelumnya, dan hanya merasa bahwa King Sui entah bagaimana menyentuh titik lemah di hatinya. Selain merasakan sedikit ketidaknyamanan, bahkan ada sedikit kegembiraan, Yu He tersipu ketika dia mengingat momen itu. "Kamu masih sangat muda, jangan mengatakan hal-hal dengan dorongan nafsu. Aku akan memaafkan kenakalanmu kali ini, tapi tidak waktu berikutnya. Jika itu terjadi lagi, aku tidak akan memaafkanmu," ucap Yu He dengan tatapan matanya yang tajam kepada King Sui. King Sui tidak tahu apakah dia senang atau kecewa setelah mendengar kata-katanya. "Bibi Yu He." "Apa?" "Panggil aku kakak perempuan Yu He," jawabnya ketus. Ya. "Apakah kamu punya sesuatu yang penting untuk dibicarakan denganku?" tanya King Sui. "Ya, tentang ikan hitam," jawab Yu He yang telah pulih dari sebelumnya. Dia menyapu rambutnya di belakang telinganya, memancarkan udara seorang wanita dewasa saat dia berbicara. "Apakah kamu merasa pasokan 10 ikan per hari terlalu sedikit?" tanya King Sui. "Ya, mereka yang punya uang dan status, semuanya sudah memesan. Bahkan orang-orang dari luar kota yang menginap di losmenku setiap hari mengeluh. Apa kamu bisa menyediakan lebih banyak ikan untukku?" Yu He mengerjapkan matanya yang indah, saat dia memohon dengan senyum menawan ke arah King Sui. Keduanya berjalan berdampingan menuju penginapan Yu Hein. Ada banyak orang di jalan-jalan yang sering menatap mereka, mereka memberikan perasaan bahwa mereka akan menjadi pasangan yang baik. King Sui tampan dan tinggi, dan yang lebih penting, dia memancarkan rasa kelembutan dan ketenangan yang kurang pada kebanyakan pria dewasa, menyebabkan orang menjadi iri dan membuat mereka ingin menjadi lebih dekat. Matanya sangat menawan, dan bintik ungu di antara alisnya sepertinya memberinya suasana yang agak jahat, mampu menyihir lebih banyak orang lagi. Yu He, sosok menggairahkan sangat indah, seperti batu giok, tingginya sepundak King Sui, dan senyumnya itu mengandung sedikit jejak genit. Matanya jernih,
sementara hidungnya seperti ukiran batu giok. Puncak kembarnya dan bagian bawah tubuhnya yang penuh kegembiraan tampak sama bulatnya dengan melon, dan ketika digabungkan dengan kaki ramping putih susu, itu adalah kombinasi yang membuat semua pria sulit untuk menolak. Mereka berdua mengobrol saat mereka berjalan-jalan di jalan, dan pada akhirnya, King Sui setuju untuk menambah jumlah ikan yang disediakan menjadi 20 ekor. Ini adalah batas yang dia katakan, jika tidak, ikan hitam tidak akan lagi sepopuler itu. Oh benar, soal ikan hitam sudah diperhatikan oleh orang lain, kamu lebih baik bertindak lebih hati-hati. Aku khawatir mereka akan berusaha membuat masalah untukmu, Yu He menjelaskan ketika kekhawatiran terlukis di wajahnya. King Sui merasa ini bukan kejutan. Hal-hal yang mengundang kecemburuan, pasti akan menarik perhatian. Aku curiga mereka sudah mengawasi orang-orang terdekatmu, melihat dengan siapa kamu berinteraksi, mereka pasti terus mencoba untuk menemukan sumber ikan hitam itu. King Sui berkata sambil berpikir. King Sui dalam kenyataannya, sudah menemukan orang yang memata-matainya. Sebagai hasil dari kultivasinya, inderanya berkali-kali lebih tajam daripada para pembudidaya lainnya. Bahkan indera beberapa pembudidaya Xiantian mungkin tidak setajam dia. Apakah kamu ingin menangkapnya? Tanya Yu He mengerutkan alisnya. Tidak, biarkan saja, belum waktunya, semua mata-mata ini hanyalah orang suruhan, jawab King Sui santai. Lalu bagaimana kamu bisa mengirimkan ikan itu kepadaku? Yu He bertanya dengan mengerutkan dahinya. Jangan khawatir, serahkan ini padaku. Aku punya cara untuk mengirimkan ikan kepadamu, jawab King Sui mengedipkan matanya saat dia meyakinkan Yu He. Dengan sangat cepat, mereka tiba di penginapan Yu Hein. Karena masih pagi hari, tidak ada banyak pelanggan. King Sui melirik sekilas ke sekeliling, ada 2 pasangan, 3 remaja, 2 lelaki paruh baya yang tinggi dan kokoh, dan sebuah meja berisi 8 orang yang terdiri dari 3 perempuan dan 5 lelaki. King Sui kemudian melirik ke kursi dekat jendela di mana ada seorang lelaki tua dan seorang lelaki muda minum anggur bersama. Lelaki tua itu memiliki rambut putih panjang, menampilkan aura usia yang sangat tua, dan mengenakan pakaian biasa. Namun, jika seseorang memeriksanya dengan cermat, dia akan melihat kilau cerah di matanya. Dia tampak seperti pertapa gunung. Adapun pemuda itu, dia tampan dengan alis berbentuk pedang, hidung lurus, dan bibir tipis. Hanya dari pandangan, King Sui bisa mengatakan bahwa pemuda ini memiliki tekad yang teguh. Tubuhnya tinggi, dan pakaian yang dia kenakan semuanya dirancang dengan rumit, yang menunjukkan bahwa dia adalah orang kaya. Hal yang paling menarik perhatian adalah, aura yang dipancarkannya, mirip dengan pedang tajam yang terhunus. Menarik. Sebuah pikiran melintas di benak King Sui. Saat dia menyapu pandangannya menatap lelaki tua itu, dia menemukan bahwa lelaki tua itu juga mengawasinya dengan penuh minat. Pandangan pria tua itu sangat misterius. King Sui ringan menganggukkan kepalanya ke arahnya saat pria tua itu tersenyum. Namun senyum itu tidak memiliki tanda-tanda keramahan di dalamnya, dan menyebabkan King Sui merasa seolah-olah dia terjebak dalam sangkar. Syok muncul di hati King Sui, karena dia bisa merasakan energi yang terkandung dalam tatapan lelaki tua itu mirip dengan sesuatu yang pernah dia alami sebelumnya. Sial, ranah Xiantian, mengapa kota 100 miles tiba-tiba memiliki begitu banyak pembudidaya Xiantian? Sepertinya dia jauh lebih kuat dibandingkan dengan Wenren Wusuang. Dia seharusnya menerobos ke dunia Xiantian berabad-abad yang lalu. King Sui diam-diam menyimpulkan. Ketika King Sui diam-diam mengaktifkan teknik visi surgawi, dia bisa dengan jelas melihat sinar pelangi memancar melalui mata orang tua itu, tapi dia tidak punya waktu untuk merenungkan hal itu. Itu karena King Sui telah menemukan bahwa dantian lelaki tua itu tampaknya rusak parah. Bentuk dantiannya telah ditekuk menjadi bentuk yang menyerupai beberapa saluran energi di dekat dantiannya sangat tipis, jika dibandingkan dengan saluran energi tebal lainnya di sekitar tubuh lelaki tua itu. King Sui bisa merasakan bahwa Xiantian Qi dari lelaki tua itu mengelilinginya saat dia memutar kepalanya melihat ke arah Yu He.
King Sui tahu bahwa dia adalah target orang tua itu. Dari kualitas Qingnya, King Sui bisa mengatakan bahwa lelaki tua itu ahli, hanya saja dia tidak mengerti mengapa lelaki tua itu tertarik padanya. Sebenarnya, alasan lelaki tua itu begitu tertarik pada King Sui adalah karena dia menyadari bahwa entah bagaimana, dia tidak bisa melihat kultivasi King Sui. Jika King Sui adalah orang tua di dunia Xiantian, orang tua Xiantian itu tidak akan penasaran dengannya. Namun, King Sui jelas berusia di bawah 20 tahun, dan dengan demikian, menimbulkan rasa ingin tahu dan minat yang besar padanya. "Adik, apakah kamu keberatan menemani pria tua ini untuk minum?" Ucap orang tua itu mengundang King Sui. King Sui merasakan tubuhnya mengendur, karena dia tahu bahwa orang tua itu telah menarik Xiantian Qingnya. King Sui membeku sebelum cepat pulih dengan tersenyum. Namun, pria muda di samping pria tua itu mengalihkan pandangan tajamnya ke King Sui, seolah-olah dia ingin menantangnya. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.